arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala aydan laqad kana bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa dzakarallaha katsira. Makan. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama mawridi kana ma'i bil jannah makan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, yang terhormat Bapak Kepala Desa Morobubang yang hormati, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadis berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama tak jemu-jemunya mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan kudrat dan iradatnya lah serta hidayah inayahnya lah, sehingga kita di penghujung dari bulan Rabiul Awal ini diberikannya kesempatan, dipanjangkan umur, sehingga kita sama-sama tadinya menyanjung, memperingati, membesarkan syair-syair ribahi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sama-sama haturkan kepada putra gurun syahara yang beliau inilah yang secara singkat hampir 23 tahun sampai sekarang perjuangan beliau masih di tengah masyarakat Islam seperti kita. Ulun atas nama pribadi terlebih dahulu mengucapkan pertama ribuan terima kasih kepada panitia sekaligus penduduk yang ada di Langgar Sirajul Huda. Antara sunnah perjakan memintakan kepada diri pribadi untuk menceritakan tentang seputar secara singkat kelahiran perjuangan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada terdapat kesalahan kekhilafan, belum baca-baca tarik lawan pian barataan, karena belum yakin pian hafal sudah cerita ini mulai zaman kita lagi kecil. Senang diceritakan oleh tuan guru, ustaz-ustaz da'i tadi, apalagi sekarang bukan kita di daerah kita, malah melalui media massa pun banyak dai yang menceritakan tentang kejadian kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah agar supaya kecintaan kita bertambah kepada beliau dan mudah-mudahan kita syariatnya dapat kita laksanakan dengan sebenar-benarnya melalui pengajian dan melalui pembacaan tentang nasihat agama. Karena perjuangan Nabi itu 23 tahun sampai sekarang masih kita ingat. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi setelah beliau, tidak ada. Kalau ada orang nama kamu jadi Nabi, ada percaya kita. Kenapa? Nabi la Nabi ya ba'da. Setelah Nabi kita tidak ada Nabi lagi. Kalau wali banyak. Adakah wali perempuan? Memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita yang tujuannya adalah menjadikan rahmat bagi semua alam. Di dalam hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Aku, kata Nabi, diutus di permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti mereka yang kurang baik menuju kepada yang kebaikan. Kenapa dalam hadis itu datang? Karena zaman itu ketika Nabi belum diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman yang serba suka, zaman yang serba edan, suka berbuat, risiko tanggung sendiri.
Karena zaman mereka tuh suka membunuh, suka berjudi, mabuk-mabukan. Bilanya hebat, bilanya jago, itu yang berkuasa. Seperti dengan hukum-hukum riba. Datang Nabi berubah. Datang Nabi yang akhlak mereka begitu kotor, menjadi kepada menuju iman Islam dan kedamaian. Inilah yang di dalam Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk semesta, itu rahmat segala alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mulai umur 40 menyiarkan agama Islam, 10 tahun beliau secara sembunyi-sembunyi ibadah jarang kelihatan. Kenapa? Orang musyrik, orang kafir bingung. Ini mahir ke gereja, bernyanyi-nyanyian, ya ada. Api yang disembah ya ada majusi. Lupa yang disembah Cina, ya ada. Tapi Islam tidak. Ada pakai api. Islam itu adalah al-Islamiyah. Islam itu sihat. Kenapa? Olahraganya orang Islam salah. Kita nampuhani supaya berolahraga oleh, apalagi bakal orang dipilih anak kancang lah ya. Coba digerakan. Tempat olahraga di pemerintahan. Kada kawal lagi berdiri. Nampak baju bininya kantat sama dari neng. Apa kelihatan? Ya kayak tak duduk apa kayak aku udah kayak lapar aku mau mangungkan di bawah. Nah, jadi Islam ada olahraganya sholat. Orang sholat berapa 5 kali kita olahraga. Sariana sama salaman coba. Ada kawal sholat kita berdiri berduduk, Islam ada aturan diatur. Ada kawal berduduk berbaring. Ada kau berbaring di lantang, ada kau di lantang, baisan merupak mata, ada kau semua keluar mata, lawan hati, ada kau lawan hati, mati. Habis tidak lagi, bila habis lawan hati itu tidak lagi sudah yang parah dah. Coba Islam selalu mengatakan, la yukallu illa usaha. Allah kalau kadang mau berani, seapa kemampuan kita. Nah, kalau kita berdiri berduduk. Madam aku sadidang, selama akan kita masih ada, semoga tetap kita kerjakan. Tapi balik akal tadi. Kita tadi bilang itu syariat. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'un. Fattabi'un syariat Nabi. Akhir zaman syariat semakin ditinggalkan, yang bid'ah ditemukan. Banyak kita bid'ah biarkan kita menuntut YouTube hati-hati ceramahnya. Kadang-kadang ceramahnya keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang. Dan kadang-kadang tujuh dengan maulid banyak, dan kadang tujuh dengan uang syariat Nabi banyak. Matian firqah kita itu 73, 1 yang benar, 2 yang sesat. Siapa? Kata Nabi, yang aku dan sahabat yang kebanyakan itulah yang benar. Jadi kita hanya akhir zaman dunia semakin rusak. Nabi menyatakan agama Islam 23 tahun. 10 secara sembunyi. Ketika datang ayat Mastamimakum marba'li anil musyrikin, Nabi sudah berani, ada jaminan dari Allah. Wahai Muhammad, tinggalkan, jangan pedulikan, yang diperintahkan, siarkan secara udah. Dan nampak Nabi, ya Nabi ada takutkan itu, tapi bahaya Nabi luar biasa. Bukan Nabi aja yang bahaya, sahabat yang lainnya yang ikut setia kepada Nabi disakiti, dibunuh, dicungkil mata. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang yang setia luar biasa. Ketika dia ketahuan oleh Umayyah ini bos daripada Bilal ini seorang muda. Dia setia lawan Nabi, di mana ada Nabi dia. Pada ketika itu Bilal bin Rabah karena ketahuan Islam yang kuat, dibawa oleh majikan di tengah-tengah panasnya terik matahari, diandak di atas batu yang sudah dipanaskan,
diandak Bilal agar supaya Bilal ini berubah daripada keyakinan. Apa yang terjadi? Sahabat iman luar biasa, hampir meninggal dunia karena mencebur keislamannya. Coba sahabat luar biasa. Yang lainnya Ammar pulang disiksa, orang tuanya dibunuh keduanya karena dia pengikut setia kepada Nabi. Pada ketika itu semua sahabat menangis. Ammar apa? Ammar kafir. Bisa Ammar kafir? Apa yang Nabi? Ammar sudah dilandasi dengan iman Islam yang kuat. Sampai-sampai ditawar bermacam-macam, dibunuh, dicungkil mati. Sahabat tidak merubah keyakinan. Coba kalau kita membaca sahabat itu di atas pada para wali. Seandainya ada zaman Nabi wali, sahabat yang menjadi wali. Sahabat itu di atas pada wali, luar biasa. Bermacam-macam disakiti sahabat, iman mereka semakin disakiti, semakin iman berkuat. Jangankan biar sahabat ke bawah daripada sahabat iman. Pernah zaman dahulu Khulafaur Rasyidin Umar bin Abdul Aziz, beliau mereka zaman dahulu kalau ada perang lihatlah kalimatillah, beliau kada memandang apakah nyawa kada pandang. Yang penting Islam maju. Dikirim pada ketika itu tentara untuk melawan orang kafir. Yang pada ketika itu berperang mereka yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz, tanpa disadari pada ketika itu mereka yang berperang tadi tangkap. Kenapa kita ada tahu urusan Allah? Allah menguji 20 orang yang tertangkap pada ketika itu yang diadili, dipanggil satu persatu. Sebelum dipanggil, penasihat kerajaan yang menangkapnya membicarakan kepada raja-raja, kalau kita pandiri Pak, kemungkinan dia mau obat kita, maka bertambahlah pengikut kita. Raja ini lah kadang-kadang sekolah ini aku jarang apa kan biasa lah kan zaman dahulu tuh keturunan bang raja. Mau kita wahini keturunan lah presiden lah. Ada kawa keturunan itu pun malah pemilihan. Raja yang dahulu tuh biar bunga tetap jaga karena keturunan. Bila sudah sampai jadi raja, tapi kalau kita sekarang demokrasi kita, ya anak apa aja pangkatnya, kalau kali dipilih, kali bisa jadi presiden beda. Kalau orang tua diharap Tuhan selalu keturunan jadi raja. Pada ketika itu lalu dipanggil oleh ajudan Perdana Menteri, wahai raja, coba bang kita bujuk, mungkin dia mau umpat kita keluar daripada, barangkali dia kita seluruh bangkena agama Islam agar supaya jadi mata-mata daripada kita orang kafir. Nah ini tertarik. Setelah tertarik, ayo aku raja. Barangkali perkataan oleh Perdana Menteri ujung mau umpat kali. Akhirnya dipanggil buat barang seperti tadi, diadili, ditawari bermacam-macam. Jadi pada ketika itu ditangkap seekor, dibawa ke hadapan orang banyak. Lalu ujar nang Perdana Menteri, sekarang engkau ini umur di depan kami, apabila kami hendak bunuh, kami bunuh. Apa yang akan keselamatan? Karena perkara kami sudah di tangan kami. Cuma kami menawarkan beberapa macam. Apabila engkau mau obat kami berikan engkau, kami jadikan engkau satu tempat. Kami sarannya diangkat jadi tutuhan, diangkat jadi berapa jadi kantor, dapat camat. Kami lihatkan kami tugaskan di wilayah tertentu. Asal satu engkau mau obat kami. Iman yang kuat ditawari mola. Karena sahabat tapi itu mereka berjuang hampir mengeluarkan darah dan mati pun ada majikan masalah. Tidak lawan kita. Yang kita ditawarin apa? Kalau ditawarin meminta lagi. Ya kadang ditawarin meminta lagi. Coba beda lawan sahabat, beda lawan tapi terdahulu mereka selalu mengaungkan iman. Ditawarin satu ditangkap dulu. Apakah kamu membuat kami? Dipandiri. Akhirnya jawabannya, aku tidak melepaskan agama.
maka terjadilah dibunuh seorang tadi. Ketika dia dibunuh, nah istimewanya orang mati syahid ini luar biasa. Orang mati syahid ini ada banyak perkara. Matian caranya seandainya ada perang yang mati syahid yang dosa kita kecil itu hilang. Itu tuh orang-orang kafir punya kadewani menantang kita ini secara jahir, tidak berani. Kenapa? Orang Islam ini nikah, ya kada perang cepat, dari kegiatan cepat juga, ya kada. Nah itu bagaimana caranya orang yang mengatakan angkaan yang Tuhan baca hatta tadi milat tahun itu sudah Quran. Orang kafir sampai sekarangnya kaderita kita ini maju, Islam maju, kaderita itu dalam Quran lata tapi mudah sampai sekarangnya kaderita. Karena ini saya sebelum orang-orang Islam 4 tahunnya bertahan hanya merasa senang. Cuma kita kada tahu bagaimana cara yang merusak. Ini yang merusak sekarang bermacam-macam ini yang merusak melalui media massa, melalui HP, melalui agar supaya iman kita keluar. Itu tujuan. Namun kita ada sadar, yang ada. Ini rejal, ini yang menyiarkan, ini kada yang membawakan bermacam-macam tentang menyeleweng daripada agama. Setelah dibunuh seseorang tadi, Allah memberikan satu keistimewaan, maka darahnya dan ditatukkan kepala langsung terbang dengan berkata, ya ayuhan murbairji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi jannati wadkhuli fi langsung darahnya. Yang kedua diadili yang kedua hampir yang beberapa satu diantaranya Nabi adili satu nang tertidur. Jadi kurang Islam itu kadang-kadang bisa dia tertidur. Nah, ini sahabat di bawah sahabat kita tuh mereka iman yang kuat. Kembali kepada kisah Nabi tadi. Nabi orang kafir Quraisy bermacam-macam caranya agar supaya karena agama Nabi 3 tahun semakin maju 11, 12, 13 karena Nabi menyiarkan agama di Makkah itu 13 tahun 10 tahun secara sembunyi 3 tahun secara terang-terangan semakin gempar orang kafir Quraisy bagaimana meruntuhkan Nabi bagaimana kalau perlu Nabi dibunuh kumpul kafir Quraisy di Darul Nadwah itu spesial di kita tuh tempat musyawarah kalau di dalam pikiran apa pengajian di pemerintahan apa di Jabundan apa ada yang ada nomor pemerintahan kalau ada tahu